والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترية الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد أملاكه وإفضاله فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قال تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسول الله Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kepada para kiai yang tentunya juga melihat bukan hanya di sini tetapi juga disiarkan lewat Zoom. Oke, Zoom. Lewat Facebook. Kepada para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang sama-sama melihat acara pada hari ini, yaitu Maulid Nabi besar Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus pada Ketua Tanfidiyah PCNU Jepang, kepada Dewan Surya PCNU Jepang, kepada para ketua badan otonom, ketua Banser dan Ansor, ketua Pagar Nusa, Muslimat, Fatayat, dan juga kepada hadirin sekalian yang sama-sama hadir di tempat ini di dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini dari kemarin subuh terus dilantunkan, baik sholawat, Quran, dan udah khutmil Quran. Betapa besar kita, semoga semuanya dihaturkan sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada hari ini, sekarang tanggal 15 Rabiul Awal, dan beberapa hari yang lalu 12 Rabiul Awal, menurut jumhur para ulama adalah kelahiran manusia Kenapa disebut terbaik, terganteng, terpandai, terindah, Jadi Baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki apa? Ini menurut saya nggak apa-apa ya. Kenapa? Saking kita cinta, saking kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, pada saat saya di WA sama Al Mukarram Kiai Haji Mahmud Sulaiman, saya terima dulu. Padahal saya bingung. Pokoknya saya terima dulu. Karena yang penting Nahdien siap dulu. Nanti apa? Ini yang penting siap aja dulu. Gitu. Ternyata saya
saya pikir-pikir, saya akan memberikan, ini sampai jam 4 aja ya, jam 4 aja ya, kita sepakat ya, akan memberikan tausiah di Maulid. Waduh, luar biasa, garapan pembicaraan yang sangat luar biasa. Karena kita sedikitnya akan membicarakan kekasih Allah. Hadirin rahimakumullah. Allah menciptakan bumi, farji'il basara karrataini. Lihat alam jagat raya, maka sumarji'il basar, lihat lagi, maka pandanganmu tidak akan kuat dan akan lagi tertunduk lesu pandangan kita. Allah menciptakan jagat raya dan menciptakan makhluknya, yaitu malaikat. Kemudian Allah menciptakan bagian dari planet tata surya, yaitu bumi. Dan di situ ada manusia dan tumbuhan, hewan, dari yang paling besar sampai paling kecil. Apa artinya? Dilihat dengan sampai mikroskop, luar biasa. Tidak terlihat. Bagaimana luar biasanya pengetahuan kita sampai ke sini. Kemudian di dunia juga ada bagiannya makhluk jin. Nah, di situ jangan salah. Di dunia juga selain manusia diciptakan jin. Ada jin yang berkelompok, ada jin yang solo, ada jin yang digantung-gantungin juga. Itu ada di bagian hidup di manusia. Jin kan dalam. Nikah, nanti ada pembahasan lain. Tapi luar biasa. Lain pertemuan. Makanya kalau ada ular yang ke rumah, lihat dulu ularnya. Kalau ular itu warna selain hitam, masuk ke dalam rumah, bunuh ular itu. Sunnah. Membunuh ular, membunuh kelabang, itu. Karena akan membahayakan, bunuh ular itu. Tetapi harus hati-hati kalau membunuh ular hitam, karena kemungkinan itu jin. Adalah pernah di Kresek itu. Dan itu akan begitu ya. Jadi Allah menciptakan hewan-hewan, kemudian tumbuhan, kemudian manusia. Manusia dengan jin adalah dengan manusia dengan jin, manusia jin malaikat, para malaikat Allah. Manusia adalah lebih sempurna. Luar biasa manusia. Coba kalau kita pejamkan, saya pejamkan mata. Ketika dibuka, tampan. Ada tampan. Tampan itu benar. Kalau dibuka mata, pemandangan indah, kan? Ada indah sekali. Ada yang cantik, kemudian ada yang cantik dari mata. Luar biasa dari mata ini. Karena kenapa? Karena belum tentu di mana tajin itu indahan sama dengan manusia, belum tentu. Domba apakah melihat padang rumput itu hijau? Belum tentu. Tetapi manusia dikaruniai bisa menikmati keindahan alam. Di mata manusia itu serba indah. Ini manusia dikasih kelebihan. Kelebihannya juga kalau malaikat berdoa kepada Allah, pasti ahli surga, malaikat pasti ke surga karena berdoa terus. Bagaimana kelebihan manusia? Manusia hidup di dunia kemudian juga maksiat, tetapi berdoa taubatan nasuha ke Allah bisa dihampura ke Allah. Luar biasa nih manusia. Manusia tuh banyak sekali, netanya bahasa ininya tuh banyak keistimewaan, banyak sebagaimana disebut di dalam wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Manusia menciptakan ya Allah, protes. Bukankah akan wa yasfiku dima, akan saling menggelontorkan darah? Qalu inni a'lamu ma kamu belum tahu. Manusia luar biasa diberikan keistimewaan di manusia. Kita bicara tentang manusia. Kemudian pada hari ini kita akan berbicara mengenai manusia terbaik, manusia tertampan, manusia terpandai, manusia yang sempurna. Apa tanda-tandanya? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Nabi Adam digelincirkan ke muka bumi, kemudian Nabi Adam berdoa taubat kepada Allah. Rabbana ya Rabbana, kalau di kampung-kampung, Rabbana ya Rabbana dolamna anfus. Kalau lagam Bandung aja dulu ya, nanti kita gantian dan lagam Brebes. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana, ya Allah, dolamna anfusana, saya ini telah mengkhianati diri saya sendiri. Fa'ilam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuniku, lanakunanna minal khasirin, termasuk golongan yang rugi. Coba Rabbana. Mana? Berapa? Ada macam-macam ya. Yang penting itu Rabbana. Apa ya, yang Rabbana gitu. Ada yang lain, coba aja ini ya. Lirik yang lain. Rabbana ya. Rabbana dolamna, ada kemana gitu ya. Mas. Ya, boleh. Nabi Adam beribu-ribu tahun turun di Mekah. Nabi Adam turun di Mekah, maka dibangunkan dari para malaikat sebelum turun itu Ka'bah. Kemudian dia mencari Hawa, kapan Hawa? Aduh, saya tidak bisa tanpa engkau. Nangis Nabi Adam. Doa kepada Allah, terpisah dengan Hawa ribuan tahun. Bayangkan ya. Kemudian Allah, wahai Adam, lihat ke atas. Lihat itu tanda-tandanya, ada surat apa? Surat Al-Baqarah. Fatalaqa Adam min rabbihim kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wahai Adam, fatalaqa Adam. Setelah Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, fatalaqa Adam min rabbihim kalimatun fatabi. Redaksinya kalau saya mohon diluruskan ya. Fatalaqa Adam min rabbihim kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim, atau huwat ghafurur rahim, huwat tawwabur rahim. Baik, Adam melihat ke atas. Ketika dilihat ke atas, apa kalimatnya? Itu di asbabun nujum, asbabun nujum ya, asbab kecepatan. Lihat kata Allah ke atas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi betapa mulianya Nabi Adam. Bumi ini dibuat dari nurnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena engkau, tentu bumi tidak ada. Jadi Allah menciptakan nur baginda Rasulullah. Setiap para nabi, setiap para rasul bersyahadat dan bersolawat atas nabi. Apa buktinya? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggikan Ka'bah, karena Nabi Adam sudah berberatus-ratus generasi,
kemudian ditinggikan kembali oleh dua orang yang soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Apa doanya? Doanya kepada Allah salah satunya, ya Allah, semoga di tempat ini akan datang sebagai nabi penutup di sini saja. Kemudian Nabi Ibrahim salah satunya telah berdoa. Diambil kembali pelan-pelan dari Nabi Adam alaihissalam, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa qala alladzina tasabahu bil arham inna kana manusia menyebar itu dari Mekah kemudian ke seluruh dunia. Nanti ditarik kembali ke dalam pusaran Ka'bah kembali. Sampai jalan ya. Semoga tidak ngantuk. Teruskan. Hadirin rahimakumullah. Kita manusia memiliki kelebihan dari jin dan penciptaan yang lain, dan kita akan membicarakan baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi saya dengarkan, ya, penggalan bait, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa qalli, anta misbahu suduri, ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta isiru wa dhali, anta misbahus suduri. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberapkan, anta samsun, engkau laksana matahari, anta badrun, bukan saya ngasih tahu, ini menekankan. Saya yakin semuanya udah tahu artinya. Anta samsun, engkau laksana matahari. Sifat matahari bagaimana? Kalau tak ada matahari, tidak ada kehidupan di muka bumi. Karena dengan matahari ada kehidupan. Bukan hanya tumbuhan, tetapi hati yang dihidupkan. Karena pada saat itu di Jazirah Arab bukan berarti bodoh. Manusia sudah kehilangan hati. Hati yang nurani, yang benar. Bayangkan, kata seorang penyair, kata seorang dukun, kamu begini aja hari ini, jangan masuk pintu depan, masuk kamu pintu belakang dan ngerandang. Itu kata dukun. Karena yang paling berkuasa di Jazirah Arab itu pada saat itu adalah para dukun dan tukang syair. Bayarannya gede. Ada syair. Bagaimana cerita-cerita di Perang Badar, mendatangkan ahli-ahli syair dan dukun-dukunnya. Kalau kita baca di surah Nabawiyah, orang Arab udah kehilangan. Bayangkan teganya, lahir seorang anak perempuan cantik. Kamu anak ini akan membawa, pokoknya tidak keberuntungan, bunuh bagaimana Sayyidina Umar. Ya, ayah, ini untuk apa sebentar nak? Udah pernah dicoba anaknya, dibenamkan di situ. Makanya ada di surat Mau'idah, ada beberapa penggalan surat bagaimana nanti bayi wahyi yang itu akan meminta pertanggungjawaban. Manusia sudah pada level bahwa nanti berada. Dia orang Arab pada saat itu di Jazirah Arab itu pintar-pintar, ahli ekonomi, makanya disebut liilafi Quraisyin. Mereka ilafihim, dia sudah bisa menentukan ketika ke Sam, kalau berangkat nanti pulang ada tanggal udah pintar, tetapi udah kehilangan hati akal sehat udah hilang. Hati akal sehat bisa melihat ya, hati akal sehat. Tapi yang penting jam 4 beres ya.
Jam 4 beres pokoknya. Gimana caranya? Hati akal sehat sudah hilang. Nabi diibaratkan anta samsun, engkau ibarat matahari. Anta badrun, engkau ibarat bulan. Bagaimana sifat bulan? Bagaimana fungsi bulan terhadap tumbuh-tumbuhan? Dengan adanya bulan maka tumbuhan itu akan manis, yang memberikan rasa manis pada tumbuhan, yang memberikan bunga itu adalah fungsi bulan. Fungsi bulan akan menjadi pahit, manis itu kalau ada tumbuhan dengan pergerakan. Anta nurun fauqa nuri, engkau adalah rajanya dari raja cahaya. Anta iksir wa goli, engkau iksir ini banyak terjemahannya. Ada yang menyatakan para ulama iksir itu emas 24 karat yang memancarkan cahaya. Ada yang mengatakan iksir wa goli itu adalah sebuah kayu. Sebuah kayu yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang tertentu, oleh para nabi, oleh para nabi dan rasul, para nabi, para aulia, para ulama, terhadap ketentuan Allah. Itu iksir itu, ketika megang iksir itu kita bisa napak sancang, kata Pak Anwar. Napak sancang itu apa? Bisa berjalan di atas laut, bisa berjalan di atas air tanpa perahu. Makanya disebut, si fulan itu saya ketemu lagi tawaf, padahal ada di sini. Ya, itulah dia punya iksir, punya kekuatan. Rasulullah itu memiliki iksir. Ternyata dari sebagian para ulama, apa iksir itu? Baginda Rasulullah Muhammad itu memiliki pujian-pujian. Kesimpulannya, baginda Rasulullah itu memiliki solawat-solawat. Solawat kepada Nabi juga bisa dikatakan iksir. Solawat kepada Nabi bisa dikatakan juga iksir. Jadi iksir itu macam-macam artinya dan kita innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi udah diberikan iksir. Jadi udah diberikan keistimewaan. Hadirin rahimakumullah, kelahiran beliau, kelahiran baginda Maulid hari lahir, kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat baginda lahir keluar cahaya. Jadi luar biasa. Di langit para malaikat turun dan keluar cahaya. Cahaya itu sehingga mengakibatkan getaran-getaran di istana Persia. Jadi istana Kisra. Pada saat itu 40 tahun dari Raja Kisra memerintah. Ada 7 pilar dari istana yang runtuh. Kemudian juga sesembahan majusi padam. Ada beberapa dari bagian katedral-katedral. Karena getaran, di luar biasa. Lahirnya karena pada saat itu akan lahir seorang yang memiliki keutamaan, seorang manusia istimewa. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita, karena beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada saat lahir sudah yatim, beliau sudah yatim. Kemudian kemudian pada saat itu ada kebiasaan bangsa Arab itu bahwa karena sudah rame nih, sudah orang itu sudah udah banyak lah, udah padat, sering menitipkan kepada orang-orang kampung untuk disusui pada saat itu. Kemudian datanglah biasa dari itu di musim kering pada datang, karena biasanya di musim kering itu musim kemarau yang sangat tinggi pada saat itu. Ada jasa menyusukan anak, tapi oleh orang-orang dari yang belum terkontaminasi polusi. Itu udah kebiasaan, itu udah budaya ya, orang Arab disusukan. Pada saat itu yang pertama kali beliau menyusui pada Suaibah Bani Sa'ad. Kemudian pada saat itu juga kakeknya Abdul Muthalib membawa, dijajakan. Yang lain cepat kalau ditanya, ini bayi, bapaknya siapa, anak yatim, nggak dilirik. Karena mereka kan ingin bayaran yang besar. Kemudian datanglah serombongan yang Halimah Sya'diyah, jadi Bani Sa'ad. Hanya didapatkan baginda Rasulullah lagi bayi. Karena yang lain sudah dapat bayi untuk dibawa, ini saja dibawa. Maka bisa dilihat di Sirah Nabawiyah, bahkan prosesnya itu udah pulang, kemudian balik lagi kepada suaminya. Lalu kita nggak bawa bayi pun, janganlah kita nggak apa-apa, dan pasti akan ada yang bayar gitu ya. Walaupun kakeknya, masa kita nggak bawa bayi sebagai jasa penyusuan gitu ya. Akhirnya pulang dan dibawa baginda Rasulullah. Walau alam bisawabnya, karena saya membaca cerita dari Sirah Nabawi, prosesnya seperti itu. Kemudian mungkin dari sumber lain tidak seperti itu. Kalau salah mohon di ya. Ketika baginda saat bayi padahal Halimah ini udah kosong kan, udah kelaparan. Keledainya itu udah hampir busuk ininya, udah nggak sehat gitu. Kalau keledai udah lapar, dituntun, terus juga ontanya juga hampir busuk. Ontanya udah kurus, domba-dombanya udah kurus. Dan juga bayi Halimah itu kan yang menyusu seperti budak bayi susu nanti Al-Haris. Ketika disusukan kepada susunya Halimah, mendadak susu itu menjadi besar lah ya, disusukan. Dan si saudara sepersusuan dengan baginda itu jadi tidak nangis, jadi puas, itulah. Jadi pertama kali lahir bisa menunjukkan mukjizat. Kemudian mendapati hewan-hewannya itu di sekitar tempat angonan, gitu lah, tumbuh-tumbuhan kok mendadak hijau, dan di situ melihat yang berbeda. Si ontanya jadi gemuk, terus susunya juga akhirnya merah, susu suaminya semuanya, dan kemudian pulang dan yang lainnya aneh, kok kenapa kamu? Akhirnya ya yang lain, kenapa? Kan cerita. Jadi begitu lahir,
Jadi sambil lihat nih takut kelebihan nih. Hadirin rahimakumullah. Jadi itulah sekelumit dari proses baginda lahir, kemudian di usia sampai 2 tahun dikembali, kan udah perjanjiannya 2 tahun. Baginda itu perjanjiannya 2 tahun dibawa lagi. Tapi Halimah gimana caranya biar anak ini Muhammad ini udah terus bagi kita aja, kenapa mendatangkan berkah, ya. Terus dibawa lagi, udah jatuh tempo, ini anaknya tumbuh sehat, sayang lah biar sehat kembali. Akhirnya sampai usia 5 tahun sampai terjadi peristiwa penyucian hatinya. Pada saat itu anak-anak kumpul di situ, kemudian lihat Nabi dipegang oleh para malaikat, dibuka betul-betul. Apakah dibukanya secara batin? Enggak. Dibuka oleh para malaikat dadanya beliau dan anak-anak menjerit di situ. Kemudian dibuka, nah secara bukan, kan ada kata benar bukan, ini betul-betul dibuka oleh malaikat hatinya dan dikeluarkan kemudian oleh para malaikat dengan membawa dari air Zamzam. Diambil bagian yang ada setan. Jadi beliau itu tidak ada setan di dalam hati ini, karena udah diambil di usia 5 tahun. Kemudian saudara sepersusuannya melaporkan Muhammad dalam bahaya dibunuh gitu, sama anaknya sepersusuan. Kemudian Halimah datang, baginda sudah tidak apa-apa lagi, malah sedang main biasa. Jadi begitu datang udah beres proses pensuciannya. Masih banyak tentang hal itu. Hadirin rahimahumullah, proses beliau kalau dibahas masih banyak, tapi kita ketika beliau menginjak sebagai nabi, kemudian di usia 6 tahun kakeknya meninggal, Abdul Muthalib, dan dititipkanlah kepada Abu Thalib, yaitu kakaknya dari ayahanda. Di usia 8 tahun mulai dibawa ke Syam. Tapi di perjalanan ada seorang rahib. Wahai Abu Thalib, janganlah lanjutkan perjalananmu, karena ada tanda-tanda kenabian. Kalau diketahui sama orang-orang Yahudi, kau akan dibunuh. Karena ada ciri-cirinya di kitab-kitab itu. Karena orang itu kalau ada nabi baru berarti jabatannya hilang. Nah, itu udah ada, ya. Berarti jabatannya akan hilang dan lain sebagainya. Nah, itu baik. Kemudian Rasulullah di usia 8 tahun juga terjadi kekeringan, dan beliau menatap awan, maka terjadilah hujan. Kan datang kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, gimana ini? Karena sebagai tokoh masyarakat yang didengar lah, Abu Thalib, Abdul Muthalib itu tokoh yang mendampingi baginda. Bagaimana ini udah kandus begitu dibawa baginda Rasulullah melihat ke awan, dan kemudian pada saat seketika itu terjadi hujan yang lebat. Jadi itu dari tanda-tanda kecil juga sudah menunjukkan banyak sekali mukjizat. Kalau dirunut banyak sekali, tapi singkat, sehingga beliau di usia 25 menikah dengan Khadijah. Kemudian dia, kalau dibahas sudah ada tahu, di 40 tahun beliau menjadi Nabi dan Rasul, diangkat oleh Allah. 13 tahun di Mekah, kemudian karena mengalami intimidasi dan lain sebagainya,
sehingga hijrah ke Madinah 10 tahun di Madinah. Berarti total 40 tambah 13, 53 tambah 10, 63. Selama 23 tahun setelah kenabian, permasalahan akhlak selesai. Jadi semua sudah kembali. Setelah manusia telah dididik untuk kembali ke dalam innama liutamima makarimah uswatun hasanah. Jadi manusia selama dakwah Rasulullah selama 23 tahun beres dengan sistem yang kompleks. Beliau sebagai pemimpin agama, beliau juga seorang presiden, beliau juga seorang ekonom, beliau juga sebagai ahli macam-macam, beliau juga sebagai pokoknya tertindas, benar. Kalau ditawarin sama Allah, wahai Muhammad, apakah saya bisa untuk kamu sejam? Saya diutus ini bukan untuk mengutuk. Mungkin mereka tidak tahu ada di dalam manusia. Ya, jadi akhlak manusia telah dibangun uswatun hasanah. Laqad kana fi rasul uswatun hasanah. Tadi Qori begitu indahnya membaca. Selama 23 tahun permasalahan dan kenapa? Yang intinya kenapa Rasulullah itu diturunkan di Mekah? Tadi sudah dijawab. Mengambil poros kembali Mekah menjadi poros kembali sehingga beliau dilahirkan di Mekah. Dan Rasulullah baginda Muhammad SAW bukan diutus untuk satu kaum, tetapi diutus ke seluruh dunia. Alhamdulillah kita, dan alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita megang iksir baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa iksirnya itu? Sholawat. Dari tadi terus, dan saya melihat hampir menangis gitu ya, lihat itu. Jadi dengan pujian-pujian perbanyaklah sholawat kepada, itulah iksir salah satu dari para ulama. Iksir adalah sholawat kepada Nabi. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, zaman Nabi ini ada orang yang zaman Nabi dilaporkan, ya Rasulullah, itu kok aya ngarang-ngarang, apa sholawat dibawa ke situ? Kan orang Arab itu ahli syair. Dia kan syair memuji Rasulullah. Datang ke sini, engkau akan bersamaku bersama salawat. Oh, jadi kalau mengatakan milad ini bid'ah, ya keluar dari Islam. Maulid Nabi mengatakan bid'ah. Maulid itu kelahiran Nabi, berarti menentang Nabi. Maulud itu lahir. Jadi kalau ada yang mengatakan perayaan Maulid bid'ah, saya hakul yakin keluar dari Islam. Ya, karena gembiranya Abu Lahab pada saat lahir beliau yang terus-terusan menghina, tapi dia pernah gembira atas kelahiran Nabi. Lalu dimerdekakan Abid dimerdekakan, saking gembiranya ini juga Allah memberikan hadiah tiap hari Senin. Kelahirnya beliau hari Senin. Wah, kegirangan tuh Abu Lahab. Aduh, lihat laki-laki, padahal masih laki-laki. Ya karena saudara itu nanya adiknya Sayyid Abdullah. Hadirin rahimakumullah, apalagi kita dengan Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh para muridnya, wahai Isa, engkau lah Nabi terakhir. Bukan kami Nabi. Semua sebuah ciri-cirimu ada di kamu, ada di engkau ya Isa. Bukan. Nanti akan tuh mahasmuhu
Apa surat itu? Ahmad. Nanti kalau dikatakan Muhammad sama dengan ciri-cirinya saya, Ahmad. Jadi Nabi Isa menyebutnya Ahmad, terpuji. Karena kalau dikatakan Muhammad, karena ciri-cirinya sama. Beliau penyayang dan sebagainya, dan memiliki berbagai keutamaan dan mujizat yang hampir sama. Tapi bukan aku. Ini kabarkan berita gembira kepada kalian. Apalagi kita gembira atas kelahiran Nabi. Atas kelahiran Nabi, insya Allah kita mendapat iksir dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tinggal beberapa 5 menit lagi, ini paskan aja ya. 5 menit ya. Kemudian Nabi setelah wafat dilanjutkan lagi dakwah oleh para sahabat yang pada saat itu Masjidil Aqsa sudah ditaklukkan, sudah dikuasai atas prakarsa sahabat Umar. Kemudian pada saat pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, lalu Islam itu udah macam-macam. Yang namanya pemerintahan yang terbaik itu adalah pemerintahan Nabi sampai Sayyidina Ali. Setelah itu raja-raja ya, raja-raja yang namanya dengan sebut itu tuh khilafah itu. Nabi sampai Sayyidina Ali, setelah itu manusia. Udah? Termasuk cucu baginda terjadi di Karbala. Mau saya sebutkan, saya sudah tahu. Islam sudah mulai terpecah-pecah. Bagaimana untuk menyatukan itu? Diadakan sayembara, dan yang mendapat pemenangnya adalah Syekh Ja'far Al-Barjanji. Setelah ditelunjuk lagi, Syekh Ja'far Al-Barjanji juga adalah keturunan Nabi. Dengan Maulid Al-Barjanji ini dipersatukan kembali Islam sampai Masjidil, menang dalam peperangan sampai Masjidil Aqsa dikuasai kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai sekarang. Kalau Masjid Aqsa kan tidak oleh Yahudi, ya. Jadi dari Maulid Al-Barjanji ini menimbulkan bagaimana perang pada saat itu sudah, ini musuh, ini laut nih. Kalau diserang ini udah habis gitu. Nggak ada tempat lagi. Dibacakan Maulid Al-Barjanji ini, semangat perang tinggi dan kalahlah musuh sampai Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa dikuasai. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu memiliki gelar Khairul Anam. Ada lagunya. Ya Khairul Anam. Na 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 na. Beliau juga memiliki gelar Khairul Sayyid. Ya, Sayyid itu raja, Raden. Raden yang terbaik. Khairul Sayyid. Beliau memiliki gelar Khairul Khalaik, sebaik-baiknya penciptaan dari makhluk-makhluk di muka. Dan alhamdulillah kita berada di sini mendapat, mudah-mudahan pancaran sinarnya sampai ke masjid dan sampai ke Jepang. Ketika ada PCNU Jepang, sholawat lebih bergemuruh, dan anda semua adalah akan menjadi iksir baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Maulid Al-Barjanji, dengan sholawat. Marilah kita jadi iksir buat agama ini, bagi iksir buat negara ini, penjaga. Mulai kelebahan. Anta iksiru wa ghali
jadilah iksir bagi negara untuk menjaga, menjadilah rahmatan lil alamin, iksir bagi negara Jepang, iksir bagi Indonesia, dan iksir bagi semua kehidupan. Dengan adanya PCUNU itu, khairun nas anfa'uhum linnas, bukan menjadi ganjil, jadi apa? Jadi menambah subur, jadi menambah hal-hal positif bagi negara Jepang. Ya, meskipun di sini pemerintahannya kafir, tapi kafir bukan kafir jindi, di kafir yang damai. Barang siapa menghina kafir yang damai, maka dosanya lebih daripada dosa kepada sesama kita. Nah, Allah lebih mengecam. Ya. Dan juga tidak boleh menghina sesembahannya, karena nanti kalau dihina sembah. Jadi kita bagian dari ibadah untuk menjaga juga taat kepada ulil amri negara ini, apalagi ulil amri negara Indonesia. Dan kita di Indonesia ada Hari Santri Nasional. Alhamdulillah, dengan cara ini poros pendidikan akan berkembang kepada santri, dan mudah-mudahan NU di bawah PCNU Jepang, khususnya di Jepang, semakin lama semakin besar. Sudah tumbuh. MWCNU ini adalah bekal kita semuanya. Terus terang bahwa semua kegiatan-kegiatan ini suksesnya adalah pada anda-anda sekalian di Facebook kita, apalagi saya tidak ada artinya sama sekali. Ya, terima kasih sekali kalau menganggap meskipun banyak kebodohannya, masih awam, tingkat awam. Terima kasih. Juga mudah-mudahan kita semua, semoga PCNU bisa bertumbuh besar dari hari ke hari. Demikian disampaikan. Selebihnya mohon maaf dari atas kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya sampaikan kepada